Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Aku lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi hissa at-thayyibah wa hadzal yaum al-mubarak. Baik, kita masuk di mata kuliah metode atau metodologi penelitian ekonomi syariah ya. Ini saya yakin kalau yang prodinya di S1 itu bukan di ekonomi syariah mungkin baru gitu ya. Kalau yang di ekonomi syariah mungkin sudah sering mendengarnya gitu ya. Jadi salah satu dari tugas akhir mahasiswa ketika itu di S1 itu adalah skripsi, kemudian di S2 itu adalah tesis, ya berarti adalah menyusun karya tulis ilmiah. Salah satu dari karya tulis ilmiah diantaranya adalah untuk di level master itu adalah tesis. Ya, tesis ini sebenarnya bagus atau sesuai dengan istilah yang ada di luar negeri yaitu ya tesis itu sendiri ya, sedangkan skripsi itu tidak ada. Tapi kalau tesis secara bahasa etimologi itu sebenarnya pernyataan yang diperoleh melalui ya penelitian. Ya, sampai di situ. Jadi tesis itu adalah pernyataan yang diperoleh melalui penelitian. Penelitian dalam hal ini berarti adalah penelitian ilmiah. Kemarin kita sudah tahu apa yang disebut dengan ilmiah. Ilmiah itu adalah sesuatu ya, atau ilmiah itu adalah sifat dari ilmu yang ada pada sebuah pernyataan. Ya, misalnya kalau kita mengatakan kemarin itu air laut itu biru, apakah itu adalah sebuah teori? Ya bukan. Kenapa? Karena ketika dilihat dengan panca indera pun sebenarnya air laut itu bukan biru. Ya, tetapi air laut itu biru karena mungkin pancaran misalnya dari langit. Nah, itu sebuah teori. Tapi teori itu belum tentu benar. Bisa jadi kalau di kuantitatif itu dia masih dalam taraf hipotesa. Pernah dengar istilah hipotesa? Hana pernah dengar hipotesa? Apa itu hipotesa? Ya, satu pernyataan yang bisa benar atau salah, atau lebih tepatnya hipotesa itu adalah jawaban sementara yang belum terbukti kebenarannya. Ya, belum tentu karena akan dilihat dulu benar atau salah. Oke, itu adalah hipotesa ya, atau hipotesa, hipotesis. Oke. Nah, ketika bicara tentang tadi teori, hipotesa, kemudian juga nanti ilmiah gitu ya, maka tesis itu ya berarti dalam tesis itu setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk apa? Mencari sebuah kebenaran. Ya, ketika kebenaran itu ditemukan, maka kemudian membuat atau merumuskan sebuah pernyataan. Nah, pernyataan ini muncul dari pertanyaan. Pokoknya bingung banget ya. Bingung gak sih? Enggak ya? Misalnya enggak ya? Jadi tesis itu adalah pernyataan yang dihasilkan dari penelitian ilmiah. Ya, tesis itu adalah pernyataan ini diperoleh dari atau jawaban dari pertanyaan. Nah, pertanyaan ini juga harus sifatnya itu ilmiah.
ya, dan juga harus apa, pertanyaan penelitian itu dia harus memang jawabannya itu dilakukan atau jawabannya diperoleh melalui penelitian. Ya, kalau misalnya kita hanya tahu, oh jarak antara Jakarta ke Lombok misalnya sekian kilometer atau berapa kilometer, ya kita tinggal lihat. Itu kan ya gampang gitu ya. Atau mungkin di Lombok itu misalnya ada apa ya, ada Pink Beach misalnya, ya tinggal datang ke sana, oh ada. Nah, tapi ternyata kalau di sana misalnya, oh ada Pink Beach, kenapa ya kok pantainya itu bisa warnanya itu merah muda? Diteliti, itu namanya penelitian. Sama juga kalau dalam ekonomi itu, misalnya, kenapa sih pemerintah itu kemudian awalnya itu dia melarang untuk apa, ekspor CPO gitu ya, tapi setelah kemudian dilarang, kemudian sekarang dibolehkan. Ya, kemudian dibolehkan. Kenapa? Ada kebijakan apa? Ada kepentingan apa? Kalau dari sisi agama misalnya, kenapa sih kenapa riba itu diharamkan? Nah, kalau kenapa riba diharamkan? Kemarin masih ingat nggak? Jawabannya ada berapa ya? Akhir ini kalau ditanya kenapa riba itu diharamkan dalam Islam? Nah, betul ya. Jadi kalau kenapa, nanti kalau biasa terkait dengan hukum, kenapa ini haram, kenapa zina haram, kenapa judi haram, kenapa riba haram, itu sebenarnya jawabannya itu dua. Ya, jawaban yang pertama biasanya dijawab oleh ilmu usul fikih atau ilmu syariah. Yang tadi, yaitu karena di dalam Al-Quran atau di hadis atau di ijma atau melalui qiyas atau melalui maslahah atau melalui uruf atau melalui syar'u man qablana atau melalui qaulus sahabi, itu memang haram atau mungkin makruh atau mungkin mubah atau mungkin bisa jadi sunnah atau mungkin bisa menjadi wajib atau halal. Itu level apa yang kita sebut dengan level syariah. Tapi ada yang kedua, lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena kita mengenal kemarin ada yang disebut dengan istilah apa? Dikotomi ilmu. Masih ingat gak? Coba yang ini. Dikotomi itu ilmu itu apa sih? Pemisahan ilmu tertentu terhadap ilmu yang lainnya. Ilmu yang lain contohnya apa? Misalkan ilmu Al-Quran dengan ilmu duniawi misalkan. Nah, oke, ya, udah pinter berarti nih, saya seneng. Karena bisa jawab nanti bila saya tanya. Oke, jadi dikotomi ilmu itu adalah memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Ya, tadi ketika kita bicara tentang riba, ketika ditanya kenapa riba itu haram, kemudian jawabannya adalah ilmu tadi, ilmu usul fikih, ilmu fikih atau ilmu syariah yang mengatakan karena riba itu ya di Al-Quran jelas haram, di hadis juga dilaknat pelakunya, saksinya dan dua orang pelakunya, kemudian memberi makannya, yang memakannya dan dua orang saksinya, ya kemudian juga di ijma juga di fatwa juga mengatakan itu haram. Sudah cukup atau belum? Kalau menurut ini akhir ini cukup nggak sih kalau seperti itu jawabannya? Belum. Belum. Kenapa nih belum? Harus teliti lagi. Nah, diteliti lagi, yang diteliti apanya? Ya, tadi tentang apa? Apanya nih kira-kira penting sekali nih kalau saya ulang dulu nih. Saya ulang tadi udah jelas ya. Jadi riba itu haram karena ayatnya, hadisnya, ijma'nya, fatwanya itu sudah jelas haram. Udah cukup belum sih? Seperti itu. Tadi kaitannya dengan tidak adanya dikotomi ilmu. Sudah cukup belum? Cukup ya. Kenapa cukup? Iya, emang udah potis, udah jelas gitu ya. Udah cukup gitu ya. Oke, yang ini cukup nggak? Kenapa? Belum dijelaskan apa sih syariat. Oh ya, jadi di level manusia itu berbeda-beda. Ya, kalau mungkin orang Badui Arab sana, amantu billah summastaqim. Artinya iman saja yakin itu udah cukup. Tapi dia juga nggak salah juga. Udah cukup lah, nggak usah macam-macam, nggak usah cari penelitian, nggak usah buat macam-macam. Namanya riba haram, ya udah cukup gitu ya. Untuk beberapa golongan, paham nggak ini? Paham ya? Tapi ada beberapa golongan lain yang mengatakan, oh nggak cukup. Kenapa? Karena
kita pengen tahu sebenarnya kenapa sih riba itu haram? Ada nggak sih manfaatnya untuk manusia? Jangan-jangan dia cuma aturan yang kemudian menyengsarakan atau mengekang manusia. Nah, gitu ya. Contoh yang paling ekstrim sebenarnya mungkin kalau mamanya akhwat berhijab. Kan kemarin jawabannya dua kan. Kenapa akhwat itu pakai hijab? Jawaban pertama itu adalah ya karena memang kewajiban. Ya, nah tetapi kemudian dalam konteks dari makosidus syariah, ternyata ada setiap kewajiban itu pasti ada manfaatnya, itu pasti ada hikmahnya. Setiap larangan itu pasti ada hikmahnya, itu pasti ada manfaatnya atau ada mudorotnya. Ketika larangan berarti ada mudorot, ketika perintah berarti ada manfaatnya. Nah ini kemudian yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang ingin melihat kenapa riba itu haram, sehingga kemudian menggunakan pendekatan dari berbagai ilmu, khususnya adalah ilmu ekonomi. Nah, kita kasih contoh misalnya bank, ya, bank misalnya kita bank konvensional, ya, ganti ke Hana berarti gantian nih. Kira-kira efek dari bank konvensional itu dengan dia mengutangkan uang kemudian menerapkan bunga, itu sebenarnya bahaya nggak sih? Mudorotnya ada nggak sih? Atau mungkin secara makronya ada nggak sebenarnya? Pernah baca nggak? Pernah baca ya? Oh belum baca. Ada yang pernah baca? Jadi ketika bank itu dia meminjamkan uang ke nasabah, kemudian dia menerapkan bunga sekian persen. Ya, kalau dalam konteks luar sebenarnya bank sentral BI. Ya, bank sentral itu dia menetapkan rate bunga atau suku bunga itu sekian persen. Itu untuk ekonomi ini nggak sih? Berpengaruh tidak sih? Berpengaruh ya. Wah, ini kayaknya ahli ekonomi kita nih. Apa kira-kira nih? Kira-kira pengaruhnya apa nih kira-kira sih? Kayaknya kalau di Pakistan paling banyak sih memang kajiannya gitu ya. Ya, silakan. Wah, kita tanya nih gantian nih dari ini. Nah, kira-kira pengaruhnya apa boleh dijelaskan? Itu total terus-terusan ada sekali istilah namanya money and float. Oke, money and float ya. Masalah ini duitnya ada tapi nilainya ada. Nanti ketika ada krisis nggak ada real asset backupnya itu. Itu yang bakal nanti takut banget beda kalau kita money. Oh iya betul, itu dari satu sisi, tapi ini kayaknya levelnya agak tinggi nih. Ada yang paham nggak sih? Secara simpel saja, ini jadi kalau itu memang ketika uang itu dipinjamkan kemudian dengan bunga, sehingga kemudian tadi sebenarnya kalau saya lihat lebih ke arah moneter sih ya, lebih ke arah keuangan. Jadi nanti kalau ada mikir, ini kan uang tinggal nyetak, misalnya Merul tinggal nyetak uangnya, BI tinggal nyetak uang. Oh ternyata ketika uang itu dicetak terus menerus, apalagi tadi sekarang pun sebenarnya sudah backupnya itu hampir tidak ada. Jadi tahu kan uang yang kita pakai nih, punya uang nggak ya? Hah? Punya uang? M1, M2, M3. Apa tuh M1, M2, M3? Ada pernah dengar nggak nih? Bentuk uang. Oh bentuk apa? Udah ya. Ya oke. Jadi misalkan ya sebenarnya, nah ini kan uang nih, ini kan uang kertas, fiat money kan ya. Ini uang kertas, kemudian seharusnya yang dulu sebelum ada kebijakan yang Amerika itu bahwa uang kertas ini dia ada backup emasnya di bank sentral atau di lembaga khusus gitu ya. Tapi sekarang itu uang ini ya memang hanya uang ini saja yang digunakan ya untuk stoknya, untuk backup nilai intrinsiknya itu dia tidak ada backupnya, sehingga ya udah uang saja. Nah, gitu, sehingga kalau uang itu dicetak terus menerus maka bisa jadi nilai uang itu akan mengalami penurunan ya, nilainya itu besar, ini 10.000 padahal nanti nol yang digital dibuang mungkin hanya tinggal 1.000 atau mungkin hanya tinggal 100, karena 10.000 ini sama dengan saya waktu kecil beli roti satu 100 bisa dapat, sekarang 10.000 yang di misalnya Cienko tuh ya Ciko tuh gak kurang juga ya, di Starbucks juga kurang 10.000, minimal tuh 25, 35 gitu ya. Berapa Pak? Iya. Itu udah lebih super kue Pak. Hah? Dolar satu. Iya, dolar satu ini. Kalau di sini nggak dapat. Iya, itu nggak ada nilainya. Oke, balik lagi ke tadi. Jadi tadi kita bicara tentang bahwasanya ilmu, ya ternyata bukan hanya ilmu yang sifatnya itu diniyah, tetapi perlu untuk orang-orang tertentu riba haram sudah cukup. Ya,
yakin iman dengan hari kiamat sudah cukup. Ya, tapi ada beberapa orang yang dia penasaran. Benar nggak sih kiamat itu terjadi? Oh, akhirnya dia baca banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berarti dia cari tuh. Ya sampai banyak sekali kan riset yang mencari misalnya mencari siapa tuh Ya'juj dan Ma'juj gitu ya, mencari lagi tempatnya Dajjal, ya tempatnya lagi Dababah gitu kan ya. Kemudian mencari tempat turunnya Nabi Isa itu nanti di mana. Nah, itu dicari-cari sampai kepada makna Dajjal sendiri juga. Oh, ternyata bukan cuma satu makhluk, tapi bisa juga sifat dan lain sebagainya. Nah, itu jadi beberapa orang mereka tidak cukup dengan sesuatu yang sifatnya itu langsung taken of granted itu, tapi dia ingin mencari kebenarannya, dan itulah nanti memang fungsi dari ilmuwan. Sehingga kemudian tadi dalam penelitian yang sifatnya itu diniyah bisa saja cukup dia hanya sampai kepada makna yang sifatnya itu tekstual dari ayat Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, maslahah, istihsan, kemudian istishab, syar'u man qablana, qaulu sahabi, al-urf, ada saddu dzari'ah. Tapi di sisi lain juga ternyata banyak ya hal yang tidak terjadi di masa lalu dan terjadi di masa sekarang ini. Nah, ini yang sering jadi perbedaan dalam banyak hal. Ya, yang sekarang lagi rame nih ya tentang kemarin itu ya biasa isu-isu lama tentang negara misalnya, tentang politik misalnya, ya tentang republik, tentang persemakmuran, tentang kesultanan atau tentang monarki, itu selalu menjadi masalah. Dan hati-hati, ini isunya itu selalu dibawa-bawa ke Islam kanan biasanya itu. Ya, Islam kanan gitu, Islam kiri banyak juga soalnya. Nah, orang saya Islam ada Islam kanan itu menurut mereka itu yang ekstrim kanan, radikal. Ekstrim kiri Islam kiri itu Islam yang liberal. Nah, ada Islam yang tengah, wasatiyah. Ya, nah kemarin ada konferensi juga di Bangka Belitung nih, yang wasatiyah pun ini beda-beda juga gitu ya. Udah kiri, udah kanan, ada yang tengah, yang tengah juga beda lagi. Ini tengah mana nih? Ada kanan, ada kanan. Tengah miring atau tengah miring, tengah lurus gitu ya. Nah, ini ternyata ada lagi juga. Nah, kembali tadi sebenarnya ke iman. Kemudian ada iman, yang pertama itu dia hanya iman saja. Jadi level manusia itu kalau kita lihat itu pertama gini, ya ada yang namanya iman, ya ini di satu sisi gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga science ya, ilmu pengetahuan murni tanpa adanya iman. Nah, kita menggabungkan nih ya antara iman yang dibuktikan dengan science yang membuktikan adanya keimanan. Nah, termasuk juga tadi dalam penelitian. Ya, dalam penelitian ini kenapa nih? Ya, misalnya apa? Misalnya terkait dengan berbagai akad modern. Ya, misalnya yang paling gampang itu kalau dalam fikih muamalah ada pernah dengar nama istilahnya itu ada bai' mu'attoh. Ya, bai' mu'attoh itu ada pernah dengar? Pak Lukman pernah dengar bai' mu'attoh? Pak ini pernah dengar? Yang bai' mu'attoh apa itu? Yang jadi supermarket kan? Ya, bisa belanja di supermarket. Ya betul. Jadi bai' mu'attoh itu adalah bai' jual beli tanpa menggunakan lafadz ijab qabul, lafadz akad. Jadi dia nggak pakai, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Ya, dan memang udah jadi biasa. Ya, kita biasa misalnya kita ngambil di ATM saja, itu nggak tahu akadnya apa. Ya, kalau banyak itu yang beli di beli minuman yang pakai mesin itu kan ya. Nah, itu juga tinggal naruh uangnya kemudian nanti keluar juga. Tadi kalau di supermarket berarti ngambil kemudian nanti bayar udah. Ya, nggak pakai ngomong apa-apa gitu ya. Naik angkot juga sama, naik Grab juga sama ya. Jadi dia tidak menggunakan akad. Ya, tidak menggunakan lafadz maksudnya. Nah, akadnya itu seperti apa? Ya, seperti apa gitu kan? Nah, misalnya nih ada tadi itu lagi mahasiswa lagi nyusun tesis tentang dia jual beli spare part kendaraan atau spare part mobil.
Nah, polanya berarti ini kayak semacam kuis nih, dengerin ya. Jadi ada toko spare part mobil. Kemudian customer datang. Pak, saya mau beli untuk yang paling gampang lah ya. Saya mau beli ban dengan kualitas yang bagus. Oke. Kemudian berapa harganya? Ya sekitar kemarin beli itu sekitar ya 700 lah, 700.000. Nah, kemudian customer ya udah, nih, tapi pas ditanya barang belum ada, Pak. Jadi bannya itu belum ada. Ya ada yang kualitas B, Pak, pasti paling 500 atau 600. Terus customer bilang, oh ya sudah, nih saya bayar 700.000, kemudian bisanya kapan adanya, nanti mobilnya saya bawa ke sini sekalian dipasangkan. Nah, jelas? Kita tanya Pak Lukman nih, akadnya kira-kira apa nih kalau dalam syariah nih? Atau pas dulu kita kesini, atau ini call friend, atau as audience. Coba tanya dulu kira-kira apa nih akadnya nih? Audiens. Jawab as audience atau as ini berdua dulu nih. Pakai salam, baik salam ya. Anda salam juga. Ya karena sama gitu ya. Kalau yang ini ada yang beda nggak? Paham nggak ininya? Berarti jual beli seperti itu. Ini dibuat tesis sebenarnya. Nah, oke ya. Jadi dibuat tesis, kemudian pertanyaan cuma dua. Bagaimana mekanisme jual belinya, atau lebih tepatnya bagaimana mekanisme akadnya. Kemudian dia kan gak disebutkan karena dia kan bukan toko spare part syariah gitu kan ya. Nah kemudian kalau dalam syariah itu seperti apa, plus ada keduanya. Yang di sebelah sini salam juga ini. Selain salam apa lagi? Ada istisna ya. Kalau yang ini sebelah sini? Kita tanya nih kan, iyalah, baik salam itu kayak gimana sih? Kalau yang Anda cari Pak, baik salam itu jadi menjual atau suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Nah, itu baik salam ya. Oke, tadi akhirnya mengatakan tentang ada istisna. Istisna itu kayak gimana sih? Istisna juga hampir sama, tapi dia pembayarannya bisa berjangka ya. Itu juga lebih ini sih, lebih ke properti rumah. Properti ya biasanya gitu ya. Oke, katanya yang ini bedanya apa sih salam dengan istisna? Oh, bertiga nih. Bedanya apa salam dengan istisna? Pak Mitra silakan. Kalau mau salam kan pesan dulu ya, kriteria gitu Baru tapi kan ada uang dulu kan DP juga di awal. Betul. Habis itu apa ya kayak tadi jadi berjangka gitu, jadi nggak langsung dibayar hari itu gitu. Jadi ada itu gitu, kayak angsuran gitu. Oh, cicilannya gitu. Kalau dibayar di muka langsung boleh nggak? Itu kayak ke ini. Salam. Kayak salam. Nah, makanya bedanya apa nih? Gantian yang sini nih. Bedanya apa nih? Coba. Itu sesuai kriteria pada persyaratan. Yang istisna kalau di sini harus ada pembuatan dulu barang yang dibeli. Dipesan dulu. Ya semua juga dipesan tadi. Sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Persyaratan. Iyalah namanya itu persyaratan tertentu kan. Hasilnya itu kan apa? Fikailil maklum, wawaznil maklum, ila ajali maklum, itu dia salam atau salaf gitu ya. Oke, balik lagi tadi bedanya apa? Kalau dari Pembayarannya. Kalau salam harus di depan. iya biasanya. Biasanya di depan. Lunas gitu ya. Iya. Kalau mamanya istisna Bisa pasti ada perjalanan. berjalan sampai dibuatkan atau gimana? Sampai akhir bisa sampai Sampai lunas atau sampai jadi barangnya? sampai jadi Sampai jadi ya. Ya oke, benar-benar kok ininya.
Ya, kalau Anda gimana? Mau jawab kan? Udah jelaskan ya. Ya udah gampang aja lah sebenarnya. Jadi salam dengan istisna perbedaannya itu sebenarnya walaupun ada sedikit istilah, perbedaannya itu adalah ketika kalau salam itu berarti inden atau pesanan. Berarti saya akan bayar, saya tadi akan oke ini uangnya 700.000, saya beli ban kualitas begini, mereknya ini dan diserahkan pada hari ini. Oke, itu salam. Jadi pihak bengkel tadi itu atau toko itu dia bebas untuk beli di mana saja untuk untuk mengadakan ban tersebut. Jadi wakil maklum, kemudian kailil maklum, ila ajalil maklum. Nah, kemudian kalau istisna karena kata-katanya adalah sinaa, sinaa itu artinya apa ya bahasa Arab ya? Saya kan aja karena kita Pakistan itu bahasa Arab sih. Sinaa artinya apa sih? Sonaa, ya senau sinaa membuat. Nah, berarti kalau istisna dia lebih kepada proses, ada proses pembuatan. Ya, jadi dia barang itu dibuat terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah jadi baru diserahkan. Kalau salam dari mana saja yang penting ada spesifikasi langsung diserahkan. Tapi kalau istisna itu membuat, misalnya tadi makanya ada rumah. Ya rumah itu saya mau beli rumah nih pakai akad apa istisna ya sudah hari ini misalnya saya kasih DP misalnya 100 juta kemudian besoknya lagi karena belum jadi rumahnya tambah lagi 50 sampai lunas ya udah jadi lunas selesai baru dikembalikan itu normalnya. Tapi kalau mamanya di perbankan biasanya dia cicilan terus gitu ya. Dia dicicil walaupun sudah serah terima tapi masih dicicil dan juga seperti itu ya, tapi secara umum dia selesai. Nah Pak Lukman ganti lagi nih contoh lain dari istisna kira-kira apa nih? Nah, bikin baju. Bikin baju ya. Kalau bikin baju bukannya bayarnya belakangan, ngutang dulu. Kan misalnya ada di depan juga. Oh ada depannya, ada DP-nya. Ngasih DP. Tapi kan barangnya harus dibuat dulu. Nah ya benar, udah sih, udah benar. Oke, terima kasih berarti udah bisa ya, ada istisna, ada salam gitu ya. Nah sebenarnya itu juga dua jual beli ini adalah pengecualian. Jadi kuliah jadi bikin muamalah jadinya. Ya dia sebenarnya pengecualian. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan la tabi ma laisa inda. Ya jangan kalian menjual barang-barang yang belum kalian kuasai atau belum ada. Nah, berarti kita harus paham dalam ushul fikih itu yang sifat atau hadis ataupun ayat tadi yang sifatnya itu umum. Jadi ada larangan secara umum menjual barang, menjual benda yang belum ada, yang belum kita kuasai, yang belum spesifikasi mereknya, kemudian juga karakter itu belum ada. Itu sebenarnya awal itu dilarang. Kecuali kemudian ada istisnanya, istisna. Kalau itu istisna gitu ya, ada pengecualian ketika dia memang akadnya itu adalah salam ataupun istisna. Nah, itu yang klasik. Yang modern ada lagi namanya ijaroh mausufah fi zimmah. IMZ. Coba cari di HP-nya. Ijaroh mausufah fi zimmah. IMZ langsung keluar tuh. Ijaroh mausufah fi zimmah. Ada pernah dengar? Ya, gimana kalau itunya boleh dijelaskan? Ya, ada ijaroh mausufah fi zimmah. Dia juga sama. Jadi kalau dia juga sama. Jadi saya bayar dulu tapi bendanya, jasanya, barangnya itu saya pakainya itu nanti. Nah, ketemu nggak? Coba boleh dibacakan? IMFZ. Oh iya, bukan IMZ ya. Nah, mausufah fi zimmah. Kayak gimana coba? Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya masalah sifat, kuantitas, dan kualitasnya. Ini termasuk akad kontemporer. Ujroh boleh dibayar di akhir akad, tidak mesti dibayar di awal atau habis akad, sebagaimana dibolehkan melakukan bayar ujroh dalam akad ijarah. Kedua, ujroh dibayar di muka dalam majelis akad, sebagaimana harusnya membayar harga taman dalam akad bersama. Oke, ada yang udah nemu lagi boleh dibaca? Coba yang udah dapat siapa?
Ya, coba silakan dibaca. Al-ijarah al-mawsufah fil zimman atau INFZ adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau main dalam jasa atau amal yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya. Contohnya nih kira-kira kayak gimana ya? Jadi akad ijaroh itu artinya sewa, kalau ujroh itu gaji, kalau ijaroh itu sewa. Nah, sewa yang mausufah artinya dia itu sifat-sifatnya itu sudah disebutkan, tetapi kemudian penggunaannya itu nanti. Nah, contohnya kayak gimana? Kamar hotel itu biasa enggak? Kalau hotel bisa juga, artinya ada namanya booking ya, ada booking berarti itu. Jadi oke, saya akan sewa hotel ini pada tanggal sekian, kamarnya biasanya kadang bisa ditentukan, tapi seperti ini fasilitas kurang lebih sama, saya bayar terlebih dahulu, kemudian nanti penggunaannya itu nanti, berarti di akad di Traveloka berarti ya, sama detik.com. Oke, nanti tidak bisa berarti itu ya. Yang lain udah paham? Coba contoh yang lainnya dari barisan sini. Gopay pada Gojek ya. Nah, GoPay kenapa kalau GoPay? Kan sama itu bayar dulu. Nah, bayar dulu ya. Nah, oke, ya nambah lagi lah karena ngomongin GoPay, berarti tadi dianggap sudah khatam. Pak Alpur udah paham? Jadi ijarah musyawarah itu bersama itu berarti saya mau menyewa barang atau jasa atau pekerjaan amal, tetapi saya bayar terlebih dahulu, tapi dipakainya itu nanti. Ya, dipakainya itu nanti. Jelas ya? Berarti oke, saya berarti namanya itu top up 1 juta. Ya, saya top up 1 juta. Ya, kita sebutkan tadi yang tadi di GoPay. Saya top up 1 juta di GoPay. Kemudian oke, saya pakai 1 kali. Misalnya ke Bekasi 250.000. Pakai apa? Pakai Gokar berarti ya, pakai Gokar. Berarti masih ada 750.000. Ya kan? Nah, tiba-tiba pertama ada promo, ya. Yang kedua ada bonus. Wah, bonusnya sampai mungkin ya 100.000 lah, jangan banyak-banyak. Bonusnya ada 100.000, tapi harus digunakan untuk Gokar juga. Saya pernah dapat 1 juta. Udah 1 juta. Kayaknya isinya banyak nih akunnya. Isinya berapa GoPay-nya? Dikit. Terus? Ya. Cuma pas mau ada transaksi ya isi gitu aja. Nah, tapi kemudian dapat bonus 1 juta. Nah, pertanyaannya harus dijawab dengan apa? Dengan usul fikih. Hukumnya boleh nggak tuh? Boleh atau tidak boleh? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak boleh itu kenapa? Nah, berarti makanya nanti belajar lagi nanti di rumah yang usul fikihnya. Bonus kan namanya juga bonus, boleh dong. Tambahan. Tapi ada tambahan apa? Pemberian dari akad. Tambahan dari mana tuh? Kebetulan ada juga satu lagi, siapa ya? Oh, ada Mas juga lah. Pokoknya dia neliti tentang tambahan. Oh, Pak Ade Sudarma yang di Ciampea, yang punya rumah Quran di Ciampea situ. Jadi ya bonusnya itu yang dibahas tuh bonus atau tambahannya. Ya bonus lah ya. Jadi ketika dia sering top up, dia dapat bonus 1 juta. Ya udahlah, ke dia dulu kira-kira boleh nggak sih? Nah, kita lihat boleh tidak? Nggak apa-apa, nggak dihukumi kalau tenang aja. Sulit ya. Iya sulit. Karena boleh ini Boleh, tergantung akadnya. Tergantung akadnya. Di GoPay-nya. Mhm. Kalau itu sifatnya undian, maka jadi jatuhnya kombinasi. Undian. Tapi kalau misalkan GoPay itu sudah mempunyai kriteria, dia akan membagikan bonus sekian orang, kemudian ditetapkan orangnya dengan kriteria itu, maka itu jadi boleh. Oke, tadi satu lagi terakhir nih. Boleh dengan syarat. Oh, boleh dengan syarat gitu ya. Nah, sebenarnya kita pengennya anggap saja, berarti ini anggap saja kita jadi tesis.
Jadi tesisnya adalah bonus pada transaksi GoPay ya dalam tinjauan ekonomi syariah. Nah, berarti ekonomi syariah dia punya prinsip, dia punya sumber, dia punya aturan. Nah, aturan itulah yang akan menghakimi atau akan menganalisis dari bonus tersebut. Ya, tadi syaratnya apa? Di sini ada 3 syarat. Ya, ada 4 nih. Wah, ada apa aja tuh syaratnya itu? Hah? Mungkin kalau yang diskon ya. Oh, ada diskon juga tadi belum ya? Kedua Ada adalah diskon? transaksi top up, upah dibayar tunai sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Maksudnya deposit customer sebagai upah dibayar tunai dan jasa yang dibeli diserahkan secara tidak tunai sesuai permintaan pengguna. Dengan transaksi top up tersebut, customer mendapat harga lebih murah dari jasa atau dengan diskon. Diskon. Misalnya seorang ibu bertransaksi dengan ojek pangkalan di mana ojek akan mengantar anak ke sekolah selama sebulan. Biasanya upah mengantar selama sebulan 200.000, tapi karena berlangganan si ibu mendapatkan diskon menjadi 100.000. Kemudian upah dibayar tunai dan selanjutnya ojek mengantar anaknya setelah dia upah tunai dan jasanya tidak tunai dengan diskon. Oke, ya paham gak sih? Kan itu jelas. Kalau saya ini bisa ada golong ya. Iya, kalau tadi saya ulang sama dulu. Kalau mau tadi ojek pangkalan, opang gitu ya, anaknya kan memang dia di awal ya, di awal bahwa Pak kalau ngantar ke sekolah sini berapa? Misalnya 10.000 gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu misalnya 10 hari aja lah ya biar gampang ya. Jadi 100.000. Pak kan kita ini di awal bayarnya udah bayar 80.000. Itu kan dia di awal. Nah kalau GoPay kira-kira apakah dia juga sama di awal atau mungkin bonusnya itu ketika dia melakukan transaksi? Dan dulu gimana? Tambahan dari mana? Ini saya lihat masih ada golong. Di mana? Ya, kalau tadi kita udah jelas, kalau ini belum jelas. Atau mungkin saya yang kurang membaca. Iya, iya, nggak apa-apa. Gorornya di mananya nih? Ketidakjelasannya di apanya? Dia goror atau maisir atau tadi mengundi nasib atau riba malah gitu? Keuntungan yang ya tapi gimana ya? Ya nggak apa-apa. Ya, yang jelas saya sudah dapat 2 kali. Ya sama nih. Kalau haram gimana nih? Tapi kalau belum tahu hukumnya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Kalau yang enggak boleh bilangnya astagfirullah. Yang boleh alhamdulillah. Karena dapat, alhamdulillah ada 2 juta. Gitu. Dapat. Oke, sebenarnya karena konteksnya itu adalah penelitian gitu ya. Konteksnya penelitian maka harus diselesaikan dengan metode cara ilmiah. Kalau cara seperti ini karena dia hanya ingin mencari hukumnya maka otomatis dia menggunakan usul fikih, gitu kan ya. Nah, usul fikih tentu saja dia kalau di Al-Qur'an sepertinya ya dia sifatnya general umum, ya. Kemudian di hadis biasanya nanti terkait dengan kalau seperti ini kira-kira bonus itu indikasinya ke apa nih? Riba, gharar atau maisir atau apa? 3 itu pilihannya atau 3 aja nih. Riba, gharar, maisir kira-kira masuknya kemana nih? Kenapa dimasukkan ke riba? Karena tambahan yang lain lain yang saya menyewa. Kalau nyewa. Tambahan dia nyewa nggak sih akadnya? Kalau kita top up itu akadnya apa sih sebenarnya? Kalau kita top up, kayak menabung ya. nah kalau menabung itu akadnya apa? Iya, deposit itu akadnya apa sih kira-kira? Iya, kalau deposit apa? Nitip. Kalau nitip itu dalam bahasa Arab apa namanya? Judi. Al-Kharaj Bidoma. Al-Kharaj Bidoma artinya apa? Kalau tadi betul, kalau nitip itu namanya wadi'ah. Wadi'ah itu namanya nitip. Cuman dalam konteks fikih klasik, wadi'ah itu sebenarnya lebih tepatnya adalah nitip benda, bukan nitip uang. Ya, kalaupun nitip uang berarti ya kalau nitip uangnya namanya wadiah nitip berarti ini nitip taruh di sini nitip gitu ya. Kemudian disimpan sama orangnya, kemudian nanti saya ambil lagi uangnya itu tetap ini. Nah, itu namanya nitip wadiah. Ya kan? Kalau tadi nitipnya itu 10.000, yang dititip ada nilainya uangnya itu yang mana aja bukan yang ini, berarti uangnya itu berarti apa? Uang itu dipakai. Kalau dalam teori nanti kalau di S1 biasanya ada wadiah ada apa aja?
Wadi'ah, yadud domana sama yadul amanah. Walaupun ini sempat dikritik juga. Nanti kalau baca-baca di buku-buku fikih muamalah, yang namanya wadi'ah itu ada dua. Wadi'ah yang yadul amanah, wadi'ah yang dia itu hanya titipan. Ini uang nitip nih, kertasnya tidak boleh diganggu. Nah, itu yadul amanah. Tapi ada yang namanya yadud domana. Jadi uang ini nitip nih 10.000, ya saya ambil nanti 10.000 uangnya yang mana saja, artinya boleh digunakan. Nah, masalah utamanya adalah ketika uang ini dititipkan kemudian dipakai, apakah dia automatically menjadi qard, menjadi utang, atau menjadi dain, atau tetap wadi'ah? Ini yang banyak terjadi di perbankan, kemudian makanya banyak bank syariah yang sekarang menghilangkan akad wadi'ah. Jadi tidak lagi menggunakan akad wadi'ah. Punya saya akadnya wadi'ah. Akadnya wadi'ah ya. BSI. Awalnya BNI Syariah. Nah itu memang benar ATM nggak bayar gitu ya. ATM nggak bayar, kemudian uang itu tetap segitu. Potong, ya. Tapi satu waktu ada bonusnya. Nah, Jadi masuk bonus, ya. ya betul. Bonus apa bu? Hah? Bonus apa bu? Ya, ini dulu. Bonus dulu kan kata-kata tulisnya bonus. Bonus tidak dijanjikan. Oke, terus lanjut dulu. Terus Itu ada bonus. ada bonus. Nah, Tapi yang lainnya nggak kepotong. nah kepotong karena tidak ada biaya ini bulanan, tidak ada. Tidak ada. Padahal Oke. ATM itu kan mestinya bulanan ya. Ada gitu. Tapi itu Iya. tidak ada. Oke, siapa nih? Hana mau komentar nggak? BNI Syariah. Atau gantian? Yaudah ini gantian deh. Ada yang gantian nggak? Jadi apa kenapa? Ya memang bisa memang seperti itu. Yang di perbankan terjadi memang seperti itu. Jadi akadnya mau apa? Cuma sekarang udah jarang. Sekarang udah hampir sedikit sekali. Terus bonusnya suka dapat bonus kadang-kadang. Oh enggak, duitnya dikit kali. Jadi walaupun duitnya banyak kali ya, bonusnya banyak ya. Itu transaksi dalam setahun itu 200 jutaan. Oh, tapi dulu Nah, saya pedagang lah. 200 juta itu dikit. Deposito ya. Yang kayak beli online shop, Online gitu ya. Nah itu nggak besar, Nggak besar. cuma 60.000. Iya. Ya kalau 200 juta itu sedikit di deposito bank syariah, bank muamalah kita sebutkan itu 200.000 itu 200 juta itu paling sekitar hanya 400.000 sebulan. Nah, gitu 450 itu termasuk yang paling besar. BSI lebih sedikit lagi. Kalau yang agak besar-besar itu biasanya cuman sebentar, nggak secara tidak berkesinambungan seperti itu. Jadi kalau 200 juta itu bagi hasilnya itu kalau deposito saja itu 500.000. Kalau mamanya tabungan biasa bagi hasilnya itu paling tinggi itu 250, itu 200 juta. Jadi 200 juta itu sebenarnya sedikit. Bonusnya juga sedikit, tapi kita bukan bicara masalah besar atau sedikit. Jadi bonusnya itu boleh nggak sih? Dia masuk riba atau bukan? Jadi tadi pangkal utamanya adalah wadi'ah, titipan uang tadi itu, uang itu ketika dipakai itu dia jadi tetap wadi'ah yadud domana atau dia menjadi qard. Ini sama juga nanti dengan yang di GoPay. GoPay itu ketika saya punya uang di GoPay misalnya 1 juta lah, nggak usah banyak-banyak. Tiba-tiba kan saya tadi bahasa itu titipkan wadi'ah. Ya kalau GoPay sebenarnya mereka dalam aturannya itu mereka mengklaim atau mereka juga menyatakan bahwa uang yang ada di akun GoPay itu tidak digunakan untuk usaha, untuk komersi, tidak dipinjamkan dan lain sebagainya. Itu kan ya? Ya gitu. Nah kalau tadi bank berarti ada dua nih. Kalau bank berarti dipakai. Makanya kalau bank sebenarnya lebih bagus kalau kita karena ada risiko. Ada risiko dipakai, betul. Jadi investasi dari bank itu bermasalah ya. Kalau GoPay kan memang udah akadnya bisa dipakai. Iya, udah nggak dipakai, betul. Kok dapat bonus gitu ya? Ya sah-sah juga sih. Kalau tadi agak risikonya itu duitnya itu nggak bisa dicairkan. Harusnya kan bisa lebih yang
Ya uang yang bonus itu memang dalam bentuk jasa lagi ya, Ya, untuk betul. uang untuk jasa gitu kan. Itu kan seperti bonus dari Gojek gitu ya. Dia bentuknya Voucher kayak voucher aja. voucher, jadi 100.000, jadi 10 kali kita bisa 10 kali. Bolak-balik gitu ya. Pokoknya transaksi 10 kali. Ya. Iya. Karena saya jarang sampai dibagi-bagiin aja. Daripada habis kan. Iya sih, Ya. betul. Berarti baik ya. Saya pakai 2 kali, yang 8-nya udah. Kasih orang gitu ya. Lagi di mana? Berapa kilo udah aja kasih. Oke, karena materi kita itu adalah kerangka teori atau kerangka pemikiran. Ketika bicara tadi kita ingin menyelesaikan satu masalah. Apa tadi? Masalahnya tadi saya mau ngomongin baik salam sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ke bonus GoPay. Nah, ketika bicara tentang kerangka teori kerangka pemikiran, berarti ketika kita akan membahas tentang bonus GoPay dalam ekonomi syariah, berarti yang dibahas biasanya paling banyak itu adalah apa? Biasanya diawali dengan definisi operasional, ya. Definisi operasional ini maksudnya adalah menjelaskan semua hal atau menjelaskan seluruh istilah yang ada dalam judul atau dalam topik kita. Ya, berarti saya kasih contoh 2. Misalnya tadi contohnya adalah tentang jual beli spare part. Ya, jual beli spare part di di toko spare part lah, di toko gitu ya. Ini yang pertama. Kita masuk ke ini kerangka teori. Yang kedua tadi bonus ya GoPay ya dalam otomatis ekonomi syariah ya, ES. Nah, saya kasih contoh nih berarti ya. Jadi ketika kita bicara tentang kerangka teori, kemudian judul tesis kita adalah jual beli spare part di toko spare part mobil. Ya, atau kalau kita di sini aja lah. Nah, kalau kita bicara tentang ini, jual beli spare part kendaraan bermotor, otomatis hal pertama yang harus dibahas dalam kerangka teori atau kerangka pemikiran itu adalah yang pertama jual beli. Nah, ya kan berarti membahas semuanya ini ada di bab kedua, membahas semua tentang jual beli, dari mulai definisi jual beli, ya, etimologi jual beli, al-bai, kemudian asyiro, ya, kemudian dasar hukum dari jual beli, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari ijma'nya, dari kiasnya, dari fatwanya, dari maslahannya, dari urafnya. Nah, semua sampai jenis-jenis jual beli, baik jual beli yang terjadi pada masa lalu ataupun jual beli yang ada di masa sekarang. Oke. Nah, kemudian karena dia jual belinya ini spare partnya tadi kita pahami adalah tidak cash. Kalau cash nggak ada masalah, tapi karena ini jual beli spare partnya ini adalah pesanan, berarti yang kedua di sini ya, ini yang pertama di sini ya. Jadi setelah di sini ada jual beli ya dalam Islam ya, maka kemudian yang kedua di sini adalah apa? Adalah teori tentang jual beli pesanan. Nah, berarti di sini masuk namanya jual beli salam. Jelaskan semuanya tentang jual beli salam. Mulai lagi dari definisi, kemudian dasar hukumnya, ayatnya, hadisnya, misalnya qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yuslifun idza aslafa ahadukum falyuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalin ma'lum, rawahul Muslim. Jadi jelaskan teori-teori tentang jual beli pesanan. Yang di atas tentang jual beli ini lengkap semuanya. Termasuk juga di sini jual beli yang diharamkan. Salah satunya adalah jual beli yang ma laisa indah, jual beli yang tidak kita miliki. Nah, biasanya itu masuk dalam dropship atau mungkin kita sebagai perantara atau calo, seperti itu ya. Nah, sudah sampai kepada teori jual beli pesanan atau salam gitu ya. Maka kemudian yang ketiga masih di kerangka teori, kita mencoba menganalisis
ya menganalisis teori ya yang ada, menganalisis teori tentang jual beli salam. Nah, ini namanya kerangka teori ya. Jadi siapa sih yang membolehkan jual beli salam? Ulama siapa yang membolehkan? Ulama siapa yang melarangnya? Kemudian bagaimana dengan beberapa fatwa? Kemudian apakah ini juga bisa masuk ke dalam jual beli salam atau tidak? Ya, minimal ini. Baru nanti yang keempatnya itu adalah literatur review. Nah, nanti boleh lihat di YouTube saya tentang literatur review. Ini masuk dalam kerangka pemikiran. Literatur review ini adalah kajian pustaka terdahulu. Ya. Jadi kalau dalam Google Scholar atau Google Cendekia itu dikatakan bahasa Inggrisnya benar nggak ya? We are stand on the shoulder of giant. Jadi kita itu berdiri di atas pundak para raksasa. Ini literatur review. Jadi kajian pustaka terdahulu yang relevan. Saya mau meneliti tentang jual beli spare part kendaraan. Sudah berapa ribu orang yang meneliti tentang jual beli spare part mobil, motor, sepeda, ya sampai ke pesawat mungkin gitu ya. Nah, dengan cara apa? Tapi dengan cara ini pesanan. Kalau yang jual beli biasa udah nggak aneh, tapi dengan jual beli pesanan. Kenapa? Nanti di sini ada hak dan kewajiban. Ini yang paling banyak nih saya pernah ceritakan. Apalagi kalau beli online, saya belinya pakai keren-keren gitu ya, pakai mini PC gitu kan ya, mini notebook gitu. Yang datang apa? Obeng. Harganya paling 80.000. Harganya memang murah, cuma 1.400.000. Saya pikir nggak apa-apa lah, produk-produk Cina gitu. Yang datang obeng lagi. Seberang kata cuma harganya paling 80.000. Ya saya beli buku juga, dikira tuh gambarnya bukunya tebel, pas sampai ke rumah yang tipis banget. Gitu. Aduh, beberapa kali gitu. Nah ini itu kan masuk pesanan tuh. Saya bayar dulu. Gambarnya sih ada jelas, spesifikasinya jelas, tapi pas sampai ke rumah ternyata bohong. Nah itu berarti dia masuk ke dalam, dia berarti baik apa tuh? Jual beli apa berarti kalau di situ? Ada horor kali gitu ya. Ya bisa horor, kalau horor itu digambar itu horor, tapi kalau udah sampai ternyata berbeda berarti itu dia kebohongan. Berarti ya dia jual beli yang batil. Artinya batal sebenarnya. Dan kalau nanya batal gimana? Ya berarti jual belinya nggak sah karena ada yang dizalimi. Kemudian gimana? Ya dosa. Kalau dosa gimana? Ya berarti uangnya itu ya haram gitu ya. Dikirimnya dari mana? Dari Cina atau dari mana gitu kalau yang saya beli itu. Aduh saya bilang mungkin sering juga kali ya. Gitu ya. Jadi kalau bendanya ketika digambarnya itu dia horor karena tidak jelas, ketika dikirim kemudian berbeda jauh sekali atau kualitasnya berbeda, nah itu baru apa namanya batil. Nah horornya kalau ringan, misalnya saya beli bunga nih, ya pot bunga gitu, gambarnya itu gede gitu, perasaan gitu ya, harganya murah sih cuma 12.000 gitu. Pas datang ya mau segini, apa namanya bola pingpong. Oh iya bola pingpong itu ada pot yang kecil gitu. Ya masih penting sama Pak. Kalau saya beli colokan listrik yang keluar catokan. Nah itu kan banyak sekali gitu ya. Iya jadi saya doang. Kan colokan yang ada USB-nya. Iya kan jelas sebenarnya ya di gambarnya Gambarnya kan. gitu. Pas keluar catokan di ininya Dibungkusnya tulis colokan listrik. Colokan iya Colokan ya merangkap. Colokan ada sih colokan listrik. Tapi saya nyari tempat yang lain juga ada pesan komputer dan datang keyboardnya doang. Ada keyboardnya notebook gitu, ada keyboardnya layarnya nggak ada. Aduh ampun. Nah tadi kembali kepada itu memang karena mereka memang bukan Islam, kemudian selain bukan Islam juga mereka ya memang niatnya itu sudah jahat gitu ya. Yang bukan Islam juga ada yang baik sebenarnya, makanya ada garansi seharusnya gitu. Dan ini banyak sekali lah gitu, banyak sekali gitu ya. Nah ini jadi literatur review itu adalah mengkaji, meneliti penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan dari sisi objek
kemudian juga sampel juga, kemudian metode penelitian, lokasi penelitian, serta waktu penelitian. Saya pikir ini gampang sekali gitu ya. Jadi nanti minimal kalau namanya S2 ini ya literatur review berarti dia nggak boleh skripsi gitu ya. Kalau jurnal minimal ya jurnal yang levelnya itu level 1, 2, 3, 4, 5 lah paling rendah. Jangan sampai yang level 6, apalagi jurnal yang tidak terakreditasi. Kenapa? Karena dia akan lihat dari sisi kualitasnya. Nah, setelah selesai literatur review, nanti yang kelima itu baru ini masuk ke dalam kerangka pemikiran. Nah, ini sebenarnya yang paling kita perlu belajar lagi. Ya, apa itu kerangka pemikiran? Sebenarnya simpel saja. Kerangka pemikiran itu adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan tadi pendekatan ilmiah. Ya, misalnya ini jual beli spare part kendaraan bermotor. Berarti saya akan meneliti tentang jual beli ini ya spare part. Ya, jual beli spare part dari kendaraan bermotor dengan cara pesanan. Berarti yang awal kita harus pahami berarti dia cara apa? Mekanisme, ya, mekanisme dari jual belinya ini. Nah, setelah mekanismenya itu ditemukan, berikutnya adalah dianalisis dengan menggunakan apa? Kita sebut saja ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah atau akad dalam ekonomi syariah. Ini cocoknya yang mana nih? Nanti kenapa? Karena terkait dengan hak dan kewajiban. Misalnya, kalau umpamanya ternyata spesifikasi nggak sesuai, bisa menolak nggak? Ya, padahal biasa ada tulisan tuh, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Ya, atau nanti ada yang mana istilah dalam itu ada hak khiyar. Ya kan, ada khiyar aib, ada khiyar ru'yah, ya, kemudian juga ada khiyar syarat. Nah, ini yang paling banyak ya. Jual beli ini kerangka pemikiran, cara menyelesaikan suatu masalah. Ini jual beli spare part-nya, bagaimana cara kerja mekanismenya itu, kemudian dilihat dari akad dalam ekonomi syariah, lihat dari sisi hak dan kewajibannya, kemudian nanti di sini sampai ini berarti di sini ada analisisnya nih. Analisisnya pakai apa? Misalnya pakai jual beli salam, kita harus paham teori-teori tentang jual beli salam, ya. Kemudian nanti baru di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa mekanisme yang berlaku pada jual beli spare part kendaraan bermotor di toko A ya ternyata sesuai atau sama dengan atau bisa menggunakan akad salam dalam Islam, ya, di mana customer akan memberikan uangnya terlebih dahulu kepada pemilik toko, kemudian pemilik toko itu akan membelikan atau akan mencari ya spare part yang sesuai dengan spesifikasinya dan akan diserahkan pada waktu yang ditentukan. Sudah. Kemudian ketika ada pemasangan berarti ditambah dengan jasa ijaroh atau ujroh. Udah selesai. Simpel kan? Itu tesis sudah lulus di sini. Gak ribet-ribet. Nah, gitu ya. GoPay juga sama. Nanti kita mau bicara tentang bonus GoPay ya dalam ekonomi syariah. Berarti pertama di sini di definisi operasional itu harus tahu bonus. Yang namanya bonus itu apa? Pemberian. Ya, bonus itu kalau bahasa Arab kira-kira apa ya? Hadiah. Dalam Islam itu ada banyak istilah. Hadiah sama dengan hibah enggak? Sama. Dengan sedekah, dengan infak, ada nanti ada jualah, ada jualah gitu ya. Oke, hadiah yang paling dua yang paling dekat. Hadiah dengan hibah sama enggak? Hadiah dengan hibah. Kita bonus kan kita anggap hibah. Sama. Ada bedanya enggak? Hadiah dengan hibah dalam fikih Islam harusnya dia beda. Kalau hibah dikasih kira-kira kenapa? Ada apanya kalau hibah dikasih? Kalau hibah dikasih gak ada apa-apanya berarti ya. Kalau namanya hibah, saya menghibahkan ini
Oh, berarti dia nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada apa-apa itu adalah tidak ada peristiwa lain gitu ya. Kalau dia pengen dipuji, oh berarti ria berarti itu gitu ya. Nah, berarti hibahnya kayak ini. Nah, kalau hadiah sesuatu apa nih? Satu hal apresiasi lah gitu. Apresiasi kepada orang tertentu yang beri hadiah. Berarti hadiah itu berarti misalnya adalah anak sekolah juara 1 dikasih hadiah, bukan dikasih hibah. Beda gitu ya. Kalau anak dapat hibah dari orang tua itu hibah, tapi kalau anaknya rajin berarti hadiah, berarti berbeda. Ya, hibah adalah pemberian tanpa adanya sebab. Kalau hadiah pemberian dengan adanya ya semacam prestasi. Nah, berarti diri saya harus bawa apa tentang hadiah? Nah, Reward. ya? Reward. Reward. Suka reward. Kalau reward bedanya apa reward? Reward and punishment. Hadiah. Ya, reward gitu. Nah, reward itu maka di program di bank itu ada program reward biasanya itu. Reward, bonus. Tadi sebenarnya yang wadiah juga bonusnya itu dipertanyakan. Kadang itu biasanya itu apa? Janji tersembunyi. Ya, jadi kan bilang gini kan wadiah tidak boleh ada tambahan gitu kan. Tapi dia bilang, Pak, kami menggunakan akad wadiah. Ya, kami tidak memberikan kepada Bapak itu bagi hasil. Ya, karena ini adalah akadnya wadiah. Tapi sewaktu-waktu kami akan memberikan bonus. Sama nggak kira-kira? Iya, janji terselubung gitu namanya gitu ya. Jadi janji yang terselubung yang kelihatan. Jadi seolah-olah itu memberikan harapan. Oh iya nanti dapat gitu kan. Kemudian sebenarnya kalau nanti tapi ini agak sulit untuk menemukan datanya. Ketika kita masuk ke akuntansinya sebenarnya dia kan tadi harusnya kan dia ada potongan, ada administrasi. Kok dia nggak ada? Berarti kemungkinan besar suudornya itu adalah uang yang dipakai memang untuk usaha, ada hasilnya kemudian untuk menutupi biaya operasional atau biaya ATM-nya itu. Nah, gitu ya, nanti hukumnya itu beda lagi tuh, ya beda lagi. Berarti tadi hadiah dalam Islam nanti juga di level yang agak tinggi itu namanya ada ju'alah atau ji'alah. Kayaknya kemarin saya ini juga ada di ini saya. Kalau nanti buat tulisan ya, saya udah buat tulisan belum nih? Nanti kita harus buat tulisan. Jadi bukan menulis sebenarnya, lebih tepatnya menyusun itu nanti akan kita belajar kembali. Nah, menyusun kita akan belajar kembali. Cuma kalau saya kadang suka kalau agak gede-gede begini kalau dipaksa agak susah gitu ya. Saya juga orangnya nggak terlalu bisa maksa gitu. Tapi kalau punya keinginan kita bisa buat project untuk bikin yang saya mau ini kan adalah yang tadabbur ayat-ayat muamalah. Nah, gitu. Jadi satu orang bikin satu ayat kemudian nanti dijelaskan. Kalau yang suka ngomong berarti pakai video. Kalau yang suka tulisan berarti coba nulis. Nah, saya juga belum ada beberapa kali saya buat itu, tapi yang di poster itu juga kita belum mulai lagi nih, gitu ya. Jadi ayat dengan ayat hadis tentang ekonomi, tentang muamalah dan sebagainya. Oke ya. Nanti ada akad ju'alah. Kalau akad ju'alah ini biasa digunakan untuk oleh beberapa vendor untuk ju'alah itu adalah sebenarnya awalnya ju'alah itu seperti prestasi juga, sayembara. Misalnya nih HP saya hilang, kan? Kemudian saya buat pengumuman ke mahasiswa, siapa saja mahasiswa yang menemukan HP saya kasih uang 100.000. Itu namanya akad ju'alah atau sayembara. Perlombaan sama. Nah, kalau terkait dengan perlombaan, sama nggak dengan perlombaan? Beda ya. Bedanya di mana? Perlombaan beda-beda juga, ada yang dari sistem maisir, ada yang dari sistem tadi hadiah. Kalau hadiah kayak gimana misalnya? Kalau hadiah berarti yang berlomba itu tidak sama sekali pungut biaya, ataupun dia biaya terhadap sesuatu, tapi dia ketika hadiah itu nggak terlibat daripada biaya yang diambil tersebut. Itu kalau hadiah. Itu kalau maisir misalkan dia ikut patungan, nanti hadiahnya dari patungan tersebut. Ya bisa dipahami? Ya, jadi memang agak sedikit kontroversi tentang misalnya anak-anak mau main bola, ya main bola, kemudian lapangannya kan nyewa, gitu ya, misalnya nyewanya
berapa ya 300.000 lah misalnya. Kemudian ada 3 grup, masing-masing grup itu membayar selain tadi kan harusnya 100.000, tapi karena dengan hadiah membayar 200.000, 3 grup menjadi 600.000. 600.000 itu yang 300.000 untuk bayar sewa lapangannya, yang 300.000 ini untuk yang juara 1. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa emang? Kan ikhlas. Itu kayak ini. Baru sih dia senang-senang aja berapa ya? Apa beda sama judi coba? Hah? Judinya di mana? Judinya di mana? Sebutkan itu kan ada yang kalau judi kan masang juga sama masang. Tapi kan dia udah main bola, udah capek-capek kan wajar kalau dia Ini juga dapat. sama. Wah, ngobarkan waktu wanita. kayak permainan online itu Pak. Kalau permainannya kayak gimana? Ya yang judi online itu pasang dulu gitu kan. Iya. Ayo main bareng-bareng gitu. Aha. Jadi hadiahnya itu dari uang Ya pasangan dari tadi. itu. Oh, Jadi maksudnya Kalau main dari kan. sponsor boleh. Oh, dari sponsor boleh. Ya udah, berarti nanti kita cari lebih detail lagi aja, gitu ya. Nanti Pak Lukman cari juga berarti. Terus kalau mamanya tadi yang boleh tadi Pak Lukman nanya tentang apa? Tentang lomba perlombaan apa nih? Kenapa Dengan lomba Lomba menggambar. Menggambar. Nah, Kan lomba menggambar itu kan ada uang pendaftarannya. nah oke, terus lanjut. Ada uang pendaftarannya. Sebutkan berapa misalnya? Misalkan uang pendaftarannya 10.000. 20.000. Kemudian dapat hadiahnya misalkan juara 1 500.000. Aha. Kemudian pesertanya 100 orang misalkan. Aha. Seperti itu ya. Nah, terus uang yang 500.000 buat hadiah 1, buat hadiah juara 1, itu uangnya diambil dari mana? Dari pendaftaran itu Dari pendaftaran itu. Berarti boleh nggak? dengan biaya operasional Yang operasional. kepanitiaan. Aha, panitia ya. Jadi kan tadi mamanya 20.000 kali 100 orang, berarti berapa tuh? Ya sekitar 2 juta. Nanti yang 500.000 mungkin ada yang 1,5 juta, mungkin ada untuk beli mungkin ada kertasnya, mungkin ada bikin spanduknya, buat makan minumnya, termasuk buat panitia. Sisa yang 500.000 mungkin nanti ada yang juara 2 lah, 200.000. Tapi uangnya di pendaftaran boleh nggak? Bukan koplah kan itu permainan. Kalau bukan misalnya kayak permainan juga kan koplah itu kan ketika memperebutkan dari uang-uang itu juga gitu. Misalkannya kita futsal itu diperbolehkan misalkannya. Kalau misalkannya kita bayar untuk hanya untuk sarana pendukung aja misalnya sewa lapang, kalau hadiah beda lagi. Kalau misalkannya dari uang pendaftar itu kan maksudnya ke goplah berarti permainan tapi mengandung judi gitu. Oh, ada unsur mainstreamnya. Itu juga kalau seperti itu simpun gambar karena ngambil hadiahnya dari uang pendaftaran, nah itu juga sama dimasukkannya kayak gitu juga. Setahu saya gitu tapi walau Yang lain juga komentarnya Sama juga seperti itu kan. gimana jadinya? Jadi kalau sesuatu itu atau suatu hadiah itu diperoleh dari pendaftaran itu tidak boleh ada unsur judinya. Tidak bolehnya kenapa? Kenapa dimasukkan ke dalam judi? Judi itu kayak gimana sih sebenarnya Maisir itu? Seperti kita itu apa ya? Ada pihak yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Tapi itu kan dia nggak rugi-rugi amat, cuma 20.000 gitu kan dapat ini. Ya mau 20.000 mau 2.000 sama saja. Enggak, tadi kan kalau alasan tidak dirugikan kan nggak ada yang dirugikan. Iya. Ada yang rugi nggak kira-kira? tetap aja kan menaruhkan nasib dari itu juga. Iya mengusik. Tapi kan dia udah kabur, udah berusaha. Yang rugi yang nggak menang Pak. Tapi kan ya udahlah, nggak apa-apa, namanya 20.000 gitu kan untuk panitia gitu kan. Ya udah, berarti nanti dicari lagi, Pak Lukman juga cari lagi, semuanya baca lagi. Nanti dengan pendekatan atau dengan metode ilmiah itu kita akan pemikiran, terutama di sini kita bisa menemukan ke apa tadi lomba menggambar, kemudian bayar 20.000. Nah bayarnya ini apa? Dia sebut tadi dengan pendaftaran. Kalau dalam Islam itu berarti dia akadnya ini apa nih? Dia apakah dia jual beli? Kalau jual beli bendanya mana? Kalau ujroh ijarah itu apa yang disewanya? Apa nih, atau mungkin wadiah atau pendaftaran? Ini nanti sama dengan kemarin kontroversi tentang uang bangunan pesantren.
uang bangunan pesantren, orang bangunannya udah ada kok masih banyak bangunan gitu kan ya. Nah itu sempat jadi masalah juga gitu. Ini ya kan gitu, biasa di pesantren nih kalau mahal-mahal soal pesantren ini. Tempat saya yang di situ juga 28 juta gitu kan ya. 28 juta termasuk murah, kalau di Al-Wafas itu udah 40, IHBS udah 60. Ya sebulan udah hampir 3,5-4 juta, ini mahal amat ya. Nah ini kan apa? Tapi kan memang lihat kalau dia jujur, lihat dari sisi keuangannya, fasilitas, makanan, kemudian juga mungkin pembelajaran, guru-gurunya. Nah, itu mungkin juga wajar juga, misalnya ya semua ruangannya pakai AC gitu ya. Kalau pesantren sana pakai AC nggak? Nggak pakai ya. Mungkin ke depan ada mau pakai AC mungkin karena panas gitu. Kita biayanya masih murah ya berlapis. Gitu ya. 20 juta. Masih ini berarti ya. Karena targetnya pribumi. Tapi kan pribumi, kalau pribumi Bekasi kan kayak kaya. Dapat kusur. UMR kedua. Ya tapi nggak tahu nanti kayaknya ada kebijakan baru gitu ya, bahwa sebenarnya kan sebenarnya ya nggak 100% salah, nggak 100% benar juga. Misalnya ya guru-guru ini kan guru semuanya di sekolah unggulan Islam nih, berarti UMR untuk di Bekasi kan berapa gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih cenderung tadi harga atau bayaran santri yang adil itu adalah ya betul-betul transparan gitu kan ya. Misalnya ya makannya, makan minum dengan kasurnya, mungkin kasurnya misalnya pakai kasur apa nih, boleh tahu gitu? Pakai dipan gitu ya, atas bawah atau hanya satunya? Atas bawah. Kasurnya merek apa tuh? Kasur yang apa namanya, tebel gitu kayak Big Foam atau Inoak atau apa? Iya, tempat saya udah Big Foam yang tebel ini, jadi agak mahal, pantas gitu ya. Big Foam yang tebel gitu kan. Gitu. Kemudian sekarang yang ini udah pakai AC juga ininya tuh. Nah itu jadi UMR-nya, kemudian makannya, kemudian gurunya juga guru gajinya dihitung semuanya, baru nanti dipresentasikan dipresentasikan. Oh berarti bayarnya sekian sehingga nanti disampaikan ke orang tua santri juga. Oh iya Pak, ini biaya sekian, bahkan kita mungkin malah kurang gitu Pak, malah kurang. Nah seperti itu gitu ya. Gitu ya. Oke, bisa berapa sekarang? Setengah tiga. Masih ada kan ya? Ya lanjut lagi, kayaknya Pak Bukhari dari sini kayaknya ini. Ya. Nah, lanjut ya. Yaudah lah, 15 menit lagi. Atau nanti belum ada yang tanya, boleh juga nanti ada kalau mau nanya langsung. Nah, tadi kerangka pemikiran ini semua sebenarnya bab kedua. Nah, saya mau kasih contoh atau saya mungkin ingin memberikan kesempatan. Kemarin yang sudah buat judul, berarti di bab 2-nya itu apa? Nah, Hana misalnya kemarin judul tentang apa sananya itu, atau ganti lagi? Ini dia kira-kira apa nih kemarin judulnya? Judul itu bisa berubah, jangan khawatir. Coba sekarang pikirkan semua judulnya, kemudian nanti saya akan berikan bab 2-nya itu begini. Nah, kalau bab 1 kan gampang banget. Walaupun tadi saya koreksi juga, kalau pas nulis itu banyak yang salah. Yang paling banyak itu adalah sistematika penulisannya, atau mungkin sebenarnya cara berpikir yang dituangkan dalam tulisan itu dia paragrafnya itu kurang padu. Lagi ngomongin tentang berbicara tentang misalnya satu pesantren, kebetulan pesantren di Kota Numbinas itu, ketika ngomongin tentang pesantren, tiba-tiba paragraf berikutnya ngomongin globalisasi. Jauh banget ini apa hubungannya pesantren dengan globalisasi? Kecuali kalau ngomongin globalisasi, kemudian ngomongin tentang kebebasan, ngomongin tentang apa misalnya keberagamaan, di mana agama itu di beberapa negara, di beberapa masyarakat itu sudah diacuhkan, tapi ada beberapa masyarakat lain yang mereka sudah muncul giroh keagamaannya, keislamannya, utamanya dari kalangan orang urban. Nah, orang-orang urban ini, orang-orang perkotaan lah kita sebut itu, mereka keislaman itu sudah naik, sudah tinggi, sehingga kesadaran keagamaan itu muncul. Kemudian mereka mulai berpikir untuk pendidikan anak-anaknya. Sebagian mereka sudah tidak mau lagi mengajarkan atau tidak mau lagi menyekolahkan anaknya di sekolah dasar negeri. Sebagian mereka mungkin kalau yang mungkin ingin masih bersama biasanya akan di SDIT. Sebagian lagi ada yang pengen yang lebih senang di sekolah alam. Sebagian lagi ada yang malah ke pesantren. Masuk tuh ke dunia pesantren. Tapi kalau tadi ngomongin pesantren tiba-tiba globalisasi, dari globalisasi hanya sekitar 5 baris baru langsung ke ini kemana, ke SDM, manajemen SDM. Aduh, kayaknya nggak nyambung nih sebenarnya, sayang gitu. Nah, tapi memang harus dilatih. Jadi minimal itu 10 kali
datang lagi maksudnya begini. Kalau maksud oke, bisa nyusun cara berpikir sebenarnya begini boleh juga. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak nih? Dia tadi tentang apa judulnya? Boleh tahu? Nah, jadi udah ada ini lagi belum? Tema yang paling penting sebenarnya. Jadi kemarin sempat ini observasi di lapangan juga. Terus? Observasi beberapa orang. Yang memang dari bahan-bahan atau data primernya agak sulit. Ya. Iya, makanya yang ini bukannya tapi tetap masih ada keinginan. Ya, kalau data kan begini, kalau sumber data primer itu tidak ada, maka kemudian ya bisa menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder itu juga ya bisa juga dijadikan semacam sumber data. Kemudian ketika ternyata di lapangan itu data primer itu kurang, berarti tapi menemukan data primer yang lain. Dalam artian mungkin skup pembahasannya mungkin tadi jangan ke ekonomi syariah, mungkin hanya ke manajemen, pengelolaan, atau mungkin ke kepemimpinan, leadershipnya bisa juga, gitu kan ya. Jadi ke leadershipnya, atau mungkin juga bisa dari sisi apa nih? Mungkin keberaniannya, keperkasaannya, atau mungkin kepahlawanannya bisa juga. Kalau itu dia itu tokoh. Nah, leadership saya rasa itu menarik juga tuh untuk didetailkan. Walaupun tadi datanya adalah data sekunder. Iya, jadi leadership atau kepemimpinan. Jadi pola kepemimpinan di keluarga itu seperti apa gitu ya. Berarti nanti kalau mungkin dari anaknya, ya istrinya, kalau nggak ada berarti anaknya atau cucunya atau tetangganya atau orang lain yang pernah bertemu. Sebenarnya kalau pernah bertemu itu sendiri juga dia sebenarnya masuk ke data primer juga. Itu gimana sih? Misalnya bapak gitu kan ketika ini seperti itu. Nanti di pertanggungjawaban di tesis itu gimana maksudnya untuk mengatakan bahwa yang kita temui itu orang yang pernah ketemu sama kita? Nah, ada banyak cara. Pertama, sebenarnya kalau yang namanya kualitatif, peneliti itu kan dia adalah subjek penelitian atau instrumen penelitian, sehingga tanpa bukti pun sebenarnya seorang peneliti itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Gak mungkin dia anak tetangga gitu diinikan gitu ya. Itu sebenarnya asasnya seperti itu. Tapi kemudian yang kedua, bisa melalui misalnya dari mulai foto gitu ya, foto ketika wawancara, kemudian juga kalau itu bisa dengan video ketika wawancara juga, rekaman dalam bentuk suara ketika wawancara. Kemudian nanti kalau membuktikan bahwa ini memang cucunya loh, ya kita buktikan dengan data-data dokumen dari mulai kakaknya, dari mulai pengakuan dari dia dengan orang lain, atau kalau perlu dari dukcapil, atau mungkin dari tokoh agama, atau dari RT, RW, atau lurah. Itu sudah membuktikan gitu. Jadi nggak perlu, kalau saya lebih senang ke asas ke awal itu, bahwa peneliti itu tidak bohong gitu. Ketika dia wawancara ya memang betul ini siapa ini loh, ini cucunya ini tetangganya ini kenal dengan ini, mana bukti-buktinya. Pengakuan dari dia disebutkan interview wawancara dengan Bapak Fulan pada tanggal sekian pada ini sekian, tanggal sekian, jam sekian, kalau perlu menitnya kemarin tentu dituliskan menit sekian. Gitu. Jadi bentuknya interview itu lebih ya tergantung orang. Kalau orang sosial dia senang karena ngobrol dengan orang gitu, kita dapatkan data, ternyata banyak hal yang belum kita temukan, bahkan tadi karena ini referensinya orang yang nulis ini dikit, justru itu bagus. Kita termasuk yang awal untuk menulis gitu. Ya, jadi kalau kualitatif kita berangkat dari satu masalah, kemudian turun ke lapangan, ternyata masalah itu tidak ada dan ditemukan masalah lain, itu udah biasa, memang gak aneh. Ya, jadi nanti cari yang ke arah-arah yang memang yang datanya ditemukan banyak, kemudian memang menjadi ciri khas dari tokoh itu. Tadi kepemimpinan, gitu ya, kemudian juga mungkin tanggung jawab, kepahlawanan, kemudian juga mungkin kontribusi sosial bisa. Gitu ya. Nah, dari kerangka pemikirannya, kalau kerangka pemikiran berarti udah tahu ya, kalau kerangka pemikiran tokoh berarti di sini biasanya biografi. Ya, biografi itu lengkap berarti. Nama, kalau kadang ada nasabnya itu sampai nasab terakhirnya,
sampai keturunannya siapa, kemudian tanggal lahirnya, lahir di mana, besar di mana, kemudian nanti pendidikannya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi atau apa, pesantren-pesantrennya di mana, guru-gurunya di mana, murid-muridnya di mana, plus nanti ada latar pendidikan ketika beliau itu hidup, latar juga politik, latar ekonomi, latar budaya sosial. Nah itu nanti ya. Justru lebih gampang, jadi kita men-cite saja, mengutip. Iya, enggak paraphrase, mengutip bahwa misalnya Fulan telah mencatat bahwasannya kiai ini hidup pada masa ini. Nah, gitu. Fulan tahun misalnya 98 atau dibaliknya, kiai ini hidup pada masa awal kemerdekaan ini terakhir dalam kurung Fulan 1998. Itu lebih mudah malah. Gitu. Jadi di sini juga nggak usah dibikin ribet gitu. Cuma nanti kan ada tambahannya karena level tesis, berarti bukan cuma ngambil dari situ. Nanti ini udah ada tulisannya nih. Nanti kita ada cari tokoh nggak yang masih hidup atau tokoh maksudnya teman, saudara, ponakan, adik atau cucu yang masih hidup untuk bener nggak sih seperti ini? Kayaknya benar, menguatkan. Gitu. Jadi ada triangulasinya. Oke, yang lain ada mau bertanya? Ya silakan. Yang literatur reviewnya itu misalnya itu bukan baru berarti enggak? Ya lebih bagus, justru semakin baru